Selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas? Halo, boleh berikan suara sebentar untuk ngetes audio? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam. Boleh tes, kalian tes bicara, salah satu aja nggak apa-apa. Halo Pak, selamat malam. Oke. Suaranya terdengar jelas ya. Oke Pak. Sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan doa dimulai. Oke, doa Amin. selesai. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, langsung aja raise hand. Atau langsung aja ngomong, nggak apa-apa. Kalau bisa, nama dibuat sesuai dengan nama yang ada di si kopi. Jadi saya gampang untuk identifikasi kehadirannya ya. Nah, kita hari ini Baik, belajarnya Pak. tentang statistik deskriptif data tunggal. File Excel yang saya share screen sekarang, apakah sudah terlihat? Lihat, Pak. Jelas Pak. Oke, Jelas, Pak. pertama, kita misalnya nih, lakukan sebuah survei berat badan mahasiswa. Saya kumpulin 20 orang. Inilah berat badannya. Dari 54 kilo, 65 kilo, sampai 66 kilo, data ke-20 ini. Kemudian, di sini kita mau menghitung segala hal yang memang diperlukan dalam statistik deskriptif data tunggal. Jadi maksud dari data tunggal ini adalah kita datanya cuma satu, yaitu satu kelompok mahasiswa, yaitu berat badannya ada 20 data yang kita dapatkan. Tahapan pertama yang kita lakukan untuk mempermudah kerja kita juga ya, kita urutkan datanya. Jadi di sini kan udah kebetulan sudah langsung saya urutkan. Sekarang di sini kita copy, kita pindahin ke sini nanti ke kolom C ya. Cuma dalam kasus ini nggak usah saya pindahin. Kemudian nanti kita urutin. Cara urutinnya nanti kita bisa pakai fitur ini. Sort and filter smallest to largest. Berarti ascending ya, dari yang kecil ke yang besar. Nanti hasilnya jadi seperti ini. 44, 48, 48, 50, 50 sampai 68, 70 ini. Jadi betul-betul dari data terendah sampai data tertinggi ya. Sampai di sini masih bisa dipahami. Jika tidak ada tanggapan, Bisa, saya Pak. anggap mengerti. Bisa, Pak. Ya. Paham Pak. Nah, statistik deskriptif yang paling pertama kali itu adalah rata-rata. Nah, kalian bisa sambilan buka bahan ajar yang sudah saya share di Google Drive. Silakan dibuka. Di situ kan ada beberapa rumus ya. Rumus mencari rata-rata, median, modus, kuartil, standar deviasi, dan lainnya. Nah, kalau di Excel kan lebih enak ya kerjainnya. Kita bisa langsung kita totalin jumlah datanya ini 1150. Kemudian kita bagi dengan jumlah data 20. Dapatlah rata-ratanya 57,5. Kalau untuk rata-rata saya rasa mahasiswa paham lah. Karena ini cukup dasar ya. Tidak sulit. Berikutnya ada median. Median itu adalah kita membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, di sini kan kita ada 20 data nih. 20 data kalau kita bagi dua, itu kan berarti 10 di atas dan 10 di bawah kan? Ini udah saya tandai nih.
data nomor 1 sampai data nomor 10, kemudian data nomor 11 sampai data nomor 20. Saya, kemudian mediannya yang mana? Berarti yang ini, di antara data ke-10 dan data ke-11. Berarti 57, 58. Angka yang mana yang akan kita ambil? Caranya adalah, perhatikan yang di sini, 57-nya kita tambah 58, lalu kita bagi 2. Hasilnya adalah 57,5. Ini berarti nilai median untuk kumpulan data ini adalah 57,5. Berikutnya ada modus atau mode ya kalau bahasa Inggrisnya. Di sini kita bisa langsung lihat aja bahwa jumlah data yang terbanyak itu ada 58, muncul sebanyak 3 kali ya. Jadi modusnya itu bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, rata-rata median dan modus ini disebut sebagai pusat sentral tendensi. Karena memang kalau data itu kita ambil secara acak atau secara normal lah ya, nanti posisinya dia itu antara median, modus, sama rata-rata hampir mendekati. Sama seperti data berat badan yang saya kumpulkan ini, bisa kita lihat kan mendekati semua tuh, 57,5, 57,5, dan 58 yang ini ya. Oke, kalau ini saya rasa tidak banyak kesulitan ya kalau mencarinya. Berikutnya kita bicara tentang kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Karena data kita ada 20, 4 bagiannya kan jadi lebih mudah kita hitungnya kan. Berarti satu bagian itu ada 5 data. Bagian pertama ada 5 data, yaitu yang saya kasih warna oranye ini. Kemudian bagian kedua yang saya kasih warna biru ini sampai yang data kelompok warna hijau ini. Jadi kan ada 4 kan semua. Nah, kalau kuartil tuh ada 3 ya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1 itu berarti data 1/4-nya. Caranya berarti di antara kelompok data pertama dan kelompok data kedua, kita cari nilai tengahnya. Berarti 50 tambah 52 kita bagi 2. Seperti ini. Kemudian kuartil kedua. Kuartil 2 itu tujuannya membagi data menjadi 2/4. Kalau kuartil 1 tadi kan 1/4. Kuartil 2 berarti 2/4. 2/4 itu kan sama aja dengan setengah kan? Makanya kuartil 2 itu nilainya pasti sama dengan median. Bisa dipahami ya? Kemudian kuartil 3 itu membagi data itu posisinya 3/4. Berarti data di kelompok ketiga dan data di kelompok keempat sama-sama kebetulan 65. Jadi bisa langsung tembak 65 aja. Tapi kalau misalnya angkanya berbeda di sini, berarti kita hitung nilai tengahnya. Seperti kita hitung Q1 dan median tadi. Kira-kira paham untuk kuartil? Paham, Pak. Kalau paham, kita lanjut. Kita bahas tentang dispersi. Dispersi itu adalah seberapa jauh data itu menyimpang ya. Yang paling gampang yang pertama itu ada namanya range. Range itu adalah nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Nilai terkecil itu ada 44. Karena sudah jelas ya, nilai terkecil sudah kita urutkan di sini 44. Berarti nilai terbesarnya adalah 70. Maka range-nya adalah 70 kurang 44. Sama dengan 26. Oh, coba kepancar. Mati tuh sih.
saya. Dispersi yang kedua namanya adalah deviasi kuartil. Deviasi kuartil rumusnya ini. Q3 kita kurangkan dengan Q1. Sudah dapat hasilnya baru kita bagi dua. Kalau ini cukup sederhana ya, tidak sulit. Berikutnya ada deviasi rata-rata. Nah, ini kita harus kembali ke atas dulu untuk tahu cara perhitungannya. Di sini, kalau kalian lihat rumusnya adalah nilai sigma dari nilai X dikurangi X bar diabsolutkan. Lalu dibagi jumlah data. Cara mencarinya pertama begini, perhatikan rumus. Setiap data kita kurangi dengan rata-rata. Ya, nampak tuh ya rumusnya ya. C2 dikurangi C24. C24-nya kita kunci. Karena saya mau tarik rumusnya ke bawah. Jadi bisa kita lihat, masing-masing setiap data sudah kita kurangi dengan rata-rata ya. By the way, suara saya masih terdengar jelas nggak ya? Kalau tiba-tiba suara saya mengecil, bilang ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. Pak. Masih jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Mati, Pak. Nah, kita lihat di sini kan masing-masing dikurangi datanya ya dengan rata-rata. Nah, di sini kan ada yang negatif, ada yang positif. Yang ini positif, ini negatif ya. Terus kalau ini semua kita jumlahin, itu hasilnya adalah nol. Ya kan? Kita sum hasilnya nol. Jadi gimana? Apapun kalau kita nol bagi sesuatu, hasilnya pasti tetap nol kan? Kalau begitu, bagaimana cara kita menghitungnya? Makanya muncul yang namanya pagar mutlak atau absolut. Kita paksa yang negatif itu menjadi positif. Sementara yang positif itu tetap positif. Makanya bisa kita lihat di sini, negatif 13,5 itu menjadi 13,5. Negatif 9,5 menjadi positif 9,5. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau udah, kita totalin ya. Dapat hasilnya 126. Oke, 126 berarti untuk menghitung deviasi rata-ratanya 126 kita bagi dengan 20. 20 itu jumlah data ya. Dapatlah hasilnya 6,3. Untuk range
deviasi kuartil dan deviasi rata-rata, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Bapak, Bapak, Ya, bisa tolong ulangi rumus deviasi rata-rata, Pak? Saya kurang ngerti. oke. Di bahan ajar rumusnya kan tertulis sigma X kurang X bar dikasih pagar mutlak lalu dibagi N. Untuk mencari deviasi rata-rata, berarti kan harus kurangi ya X kurang X barnya. X bar itu rata-rata ya. Nah, jadi kan di sini untuk setiap baris sudah saya kurangkan dengan rata-ratanya. Ya, bisa kalian lihat di sini. Cuman kan ada yang positif, ada yang negatif nih. Dan juga ketika kita jumlahkan, kita sum ini semua, hasilnya nol. Nggak mungkin kan? Nol mau dibagi berapapun ya tetap nol hasilnya. Ya, maka itu kita harus ada melakukan suatu perubahan pada data. Dengan cara tentunya yang diperbolehkan di dalam matematika ya, ada yang namanya pagar mutlak. Kalau di Inggris namanya absolute. Nah, rumusnya ABS. Jadi di sini data yang bernilai negatif kita paksa menjadi positif. Bisa kita lihat minus 13,5 menjadi 13,5. Kalau kayak ini minus 5,5 menjadi 5,5. Kayak ini minus 0,5 menjadi 0,5. Nah, kalau yang sudah positif dia tetap positif, gak ganggu. Setelah itu, setelah kita absolutkan semua, kita totalin seperti ini, hasilnya 126. Maka itu 126 kita bagi 20, hasilnya adalah 6,3. Itulah nilai dari deviasi rata-rata. Gimana? Frayesti Monica, apakah sudah paham? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Untuk selanjutnya kita menghitung varians dan standar deviasi. Varians itu rumusnya ada ya di bahan ajar ya, tidak perlu saya ulangi. Karena sekarang beberapa rumus terlalu panjang, sulit juga ya untuk dihafal. Nah, di sini kita bisa lihat dia langsung 1109 dibagi 20. 1109 ini dapatnya dari mana? Itu adalah X dikurang rata-rata dikuadratkan. Nah, berhubung kita sudah mengurangkannya tadi, kita tinggal langsung kuadratin. Nah, kita bisa pakai yang di kolom D, yang ini, atau di kolom E, sama aja. Karena negatif dikuadratin kan positif. Positif dikuadratin juga positif. Jadi ya nggak masalah mau pakai kolom D atau kolom E ya. Jadi kita kuadratin masing-masing sampai ke bawah, lalu kita totalin. Setelah total dapatnya 1109, baru kita bagi 20. Dapat 55,45. Setelah varians, itu ada yang namanya standar deviasi. Standar deviasi, itu rumusnya adalah akar dari varians. Kalau di Excel, SQRT. Artinya square root, akar kuadrat. Akar kuadrat dari 55,45 adalah 7,446. Dan seterusnya desimalnya. Terus, untuk menghitung standar deviasi, itu ada rumus alternatif. Nah, rumusnya agak panjang ini ya. Di bahan ajar juga sudah saya sediakan. Cuman agak kurang praktis pakainya. Karena kita harus mencari data tambahan di sini. Lihat ini, kolom G. Kita membutuhkan angka 67.234 yang didapatkan dari total semua nilai X yang dikuadratkan. Jadi tambah kerja lagi kalau pakai rumus yang ini. Jadi saya sarankan mending pakai rumus yang varians populasi, baru variansnya diakarkan, baru dapat standar deviasi. Lebih cepat seperti ini ya. Tapi mau pakai cara apapun kalian nanti, itu bebas. Yang penting hasilnya sama. Berikutnya ada yang namanya koefisien varians populasi. Rumusnya adalah standar deviasi dibagi rata-rata kali 100%. Hasilnya 12,95%.
Nah, ini kan namanya populasi. Barang yang sama persis itu tersedia juga untuk yang namanya sampel. Masih ingat populasi sampel? Ada saya tulis di kelas di papan tulis waktu itu, yang ada dua lingkaran, di mana lingkaran kecil adalah sampel, lingkaran besar adalah populasi. Nah, perbedaannya adalah kalau dari segi rumus, kita lihat dulu yang populasi. Ini kan langsung ya, 1109 kita bagi 20. Kalau yang sampel, 20-nya harus dikurangi satu dulu. Dikurangi satu itu merupakan ketentuan rumus. Jadi semua rumus yang berkaitan dengan sampel itu harus dikurangi satu. Kenapa dikurangi satu? Ingat, sampel itu kan bagian dari populasi. Kita tidak bisa katakan jumlah sampel itu sama dengan jumlah populasi. Makanya jumlah sampel itu harus setidaknya lebih kecil dari populasi. Makanya sampel dikurangi satu jumlahnya. Itu emang sudah ketentuan baku dari rumus statistik ya. Itu nggak bisa kita ubah. Nah, atas dasar hal tersebut, kita masuki rumusnya menjadi seperti ini, dapatnya 58,368 sekian. Untuk standar deviasi sampelnya, rumusnya masih sama, kita tinggal akar aja. Kita akar kuadrat dari 58,368, hasilnya 7,6399 sekian. Kalau ini sudah cukup jelas. Jelas, Untuk Pak. koefisien variasinya juga sama. Standar deviasi dibagi rata-rata kali 100%. Nah, jadi ini untuk perhitungan statistik deskriptif data tunggal. Kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Permisi Pak, izin bertanya Pak, yang tentang varian sampel Ya, varian sampel. itu kan tadi kan kata Bapak kan dia kan jumlahnya kan tidak boleh sama dengan jumlah populasi kan Pak, dan Ya, itu dikurangi satu. Dan jika misalnya ya. itu dikurangi dua, apakah bisa Pak? Kalau dikurangi dua, biasnya terlalu tinggi. Tidak boleh. Winston yang nanya tadi ya. Iya Pak. Ya, biasanya terlalu tinggi kalau dikurangi dua. Itu nggak boleh. Berarti itu berarti dia cuma boleh dikurangi satu aja berarti Pak. Iya, ketentuan baku statistik kurangi satu. Oke Pak. Bagaimana Winston? Udah mengerti Pak. Oke, berikutnya ada lagi yang mau tanya? Silakan, jangan malu-malu, jangan segan. Kita sama-sama belajar. Gak ada yang mau tanya? Oke, kalau gitu saya akan menjelaskan arti dari angka-angka yang ada di sini semua ya. Pertama, rata-rata 57,5. Itu berarti letak data kita ada di 57,5. Kalau median, itu adalah membagi data menjadi dua bagian sama besar. Posisi median kita adalah 57,5. Mode atau modus itu adalah data yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Dalam kasus ini, angka 58, yang ini ya, muncul sebanyak 3 kali. Maka dia yang jadikan modus. Misalnya nih, angka 54 munculnya 3 kali juga nih. Berarti modus kita ada dua ya, 54 dan 58. Modus itu boleh lebih dari satu, ya, asalkan memang dia yang dinyatakan paling banyak muncul dalam data. Q1, Q2, Q3 itu sama membagi data menjadi 4 bagian. Bedanya Q1 itu adalah 1/4, Q2 adalah 2/4, Q3 adalah 3/4. Berikutnya ada dispersi.
Dispersi itu ada 4. Yang pertama range, yang ini. Yang kedua adalah deviasi kuartil, yang saya blok. Yang ketiga deviasi rata-rata. Yang keempat adalah standar deviasi. Jadi ada 4 ya, 4 cara untuk menghitung dispersi. Dispersi itu adalah seberapa jauh data itu menyimpang. Nah, pertama pakai range. Range itu permasalahannya adalah dia hanya menggunakan data tertinggi dan data terendah. Itu rasanya kurang adil ya kalau dalam kita perhitungan statistik. Atas kelemahan tersebut, muncul yang namanya deviasi kuartil. Deviasi kuartil itu sudah dikatakan agak mendingan ya daripada range. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan kuartil 1 dan kuartil 3. Seperti yang kita ketahui tadi, untuk dapat kuartil 1, yang kuartil 1 di sini, itu paling tidak kita menggunakan 2 data, kita rata-ratain kan, paling tidak begitu. Jadi, lebih banyak data yang digunakan untuk menghitung deviasi kuartil. Tapi tetap saja itu masih aja ada kekurangan atau kelemahannya. Maka itu muncul teknik yang namanya deviasi rata-rata, di mana bisa kita perhatikan tadi tata caranya, setiap data sudah dipakai. Ya, lihat ini. Setiap baris data ada saya pakai untuk menghitung deviasi rata-ratanya. Ya, ini saya buka lagi nih. Nah, kan tetapi karena ini makanya nilainya 0 kalau dijumlahkan, kita harus ada lakukan modifikasi. Jadi kita paksa dengan cara absolut atau pagar mutlak. Kita paksa negatif menjadi positif, yang positif tetap positif. Makanya kita dapat hasilnya jadinya deviasi rata-ratanya 6,3. Akan tetapi, ingat, segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Sebentar. Jadi deviasi rata-rata tadi, seperti yang saya bilang ya, karena dia dipaksakan negatif menjadi positif, itu kan terjadi pemaksaan. Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik dalam kehidupan. Ini filosofi juga ya untuk kita belajar bersama. Nah, maka itu muncul yang namanya standar deviasi. Di mana untuk menghitung standar deviasi tadi, setiap data yang ini kita kuadratin kan. Kalau dikuadratin, yang negatif menjadi positif, yang positif tetap positif. Tapi kan sama-sama dikuadratin. Jadi hasilnya pasti akan positif. Berbeda dengan yang ini tadi, di mana di sini hanya 10 data aja yang berubah. 10 data yang di bawahnya nggak berubah. Tapi kalau yang di sini, 20 data semuanya ikut berubah kan karena dikuadratin. Jadi lebih adil menggunakan standar deviasi. Dan angkanya juga tidak terlalu jauh berbeda ya. 7, 6,3, 7,6, 7,4. Kalau range ini udah pasti angkanya beda jauh. Nah, kalau variance, variance itu adalah keberagaman data. Semakin besar nilai variance, maka data itu semakin beragam. Kalau standar deviasi itu terkait dengan dispersi atau jangkauan data ya. Kalau koefisien variance ini menunjukkan sama seberapa jauh data itu menyimpang, tetapi dalam bentuk persentase, baik untuk populasi maupun untuk sampel. Oke, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, gimana? Sepertinya Ada yang mau jelas, ditanyakan Pak. nggak? Jelas. Jelas, Pak, Oke. jelas. Oke, Pak. Nanti kalau bingung, kita bisa diskusi pas kita kuliah offline nggak apa-apa kok. Oke, Pak. Kita kuliah kan fleksibel aja ya, nggak usah terlalu ketat kali. Kenapa saya mulai Zoom jam 6 juga kan tujuannya supaya mana tahu kalian ada yang udah bekerja kan, supaya nggak terburu-buru pulang ke rumah. Toh juga Zoom kan 40 menit kan. Nah, sekarang saya mau absensi kehadiran ya. Supaya tidak terganggu, mohon jangan ada yang berbicara dulu.
biar nggak tergeser-geser nama-namanya ya. Ini saya mute dulu semuanya. Oke, yang di kelas jam 5 yang belum hadir itu namanya Raihan Ramalda ya. Nggak ada di sini juga ya namanya. Nggak ada ya. Yang di kelas jam 7 ada Angel Clarin, Jesslyn, Cynthia Susi Firia Zentra. Oke, untuk bukti pembelajaran. Mohon izin, saya foto ya. Saya capture ya layarnya ya. Boleh bantu on cam semua? Oke, tunggu sebentar. Saya cek kopi dulu ya. Saya khawatir ada nama yang nggak terdaftar di minggu lalu punya. Kamera tetap on cam dulu ya. Mohon sebentar ya. Saya lagi loading si kopinya. Oke, masih sama. Berarti nggak ada masalah. Oke, saya kan nggak tahu nih. Kalian ada di apa nih di slide satu atau slide 2 ya. Jadi dipertahankan aja kameranya. Saya capture dalam hitungan 3. Satu, dua, tiga. Oke, ditahan ya. Jangan di atik dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, saya rasa sudah cukup pertemuan kita pada malam hari ini.
Apabila tidak ada pertanyaan, sudah boleh kita akhiri. Nanti kalau ada mau nanya, kita bisa pas ketemuan offline atau by WA juga nggak apa-apa sih. Oke ya?